Guna memastikan semua risiko terkait bahaya kecelakaan besar telah dikelola secara efektif dan telah mencapai batas toleransi yang ditetapkan as low as reasonable and practicable, diperlukan analisa proses hazard analisis yang sesuai. LOPA merupakan salah satu metode proses hazard analisis semi-kuantitatif. Menurut CCPS Guidelines, Layer of Protection adalah konsep yang menyediakan perangkat, sistem, atau tindakan manusia untuk mengurangi kemungkinan dan atau tingkat keparahan suatu peristiwa kerugian tertentu. Berikut ini kami tampilkan definisi dari Layer of Protection untuk setiap layernya. Layer 1, Basic Design. Secara prinsip, yaitu memenuhi kaidah Inherently Safer Design, yaitu melakukan desain proses-proses yang berfokus untuk mengeliminasi ataupun mengurangi bahaya pada tahapan desain. Desain sesuai dengan kaidah Recognized and Generally Accepted Good Engineer Practice. Layer 2, yaitu Sistem Kontrol Proses Dasar atau BPCS, yaitu merupakan sistem komputasi utama yang akan menerima informasi tentang proses, termasuk di dalamnya adalah tekanan, suhu, aliran, dan level yang dikontrol dalam proses untuk memastikan sistem terus beroperasi pada kondisi operasi yang diinginkan. Basic Process Control System merespons sinyal masukan dari proses dan peralatan, sistem terprogram lainnya, atau dari operator, dan menghasilkan sinyal keluaran yang menyebabkan proses dan peralatan beroperasi sesuai cara yang diinginkan dan dalam batas operasi normal. Saat sistem operasi melewati batas yang diperbolehkan secara normal operasi, maka tanda peringatan berupa alarm adalah salah satu bentuk proteksi di layer 3, Critical Alarm and Intervensi Operator. Alarm memberikan indikasi parameter operasi telah mencapai batas kritis seperti level, pressure, dan diperlukan intervensi operator untuk menangani kondisi ini, sehingga kondisi operasi bisa kembali berjalan secara normal. Layer 4. Namun apa jadinya jika kontrol BPCS mengalami malfungsi? Sistem SIS akan berfungsi untuk menangani kegagalan BPCS. Sistem Instrumen Keselamatan atau SIS adalah sistem komputasi independen dari BPCS yang memantau sistem untuk kondisi operasi yang berpotensi membahayakan. Jika SIS mendeteksi kondisi berbahaya, ia akan mengirimkan sinyal ke elemen terakhir, biasanya katup penutup darurat yang digerakkan atau ESDW, untuk mengisolasi atau mematikan sistem. SIS terdiri dari A. Sensor atau mendeteksi parameter operasi, B. Logic solver atau decision making, dan C. Final element atau melakukan tindakan. Layer 5. Relief devices berfungsi untuk mencegah over pressure atau under pressure. Contohnya pressure safety valve, rupture disc. Layer 6, dikes, yaitu tanggul atau tembok yang dibangun untuk bertindak sebagai penghalang aliran cairan keluar area operasi. Dikes tidak boleh bocor dan mampu menampung minimal 110% kapasitas tangki terbesar. Layer 7, fire and gas system, mendeteksi dan memantau kondisi lingkungan jika terjadi kebocoran hidrokarbon dan menyediakan alarm dan respons otomatis. Layer 8, Emergency Response Plan merupakan rencana tertulis yang membahas tindakan yang harus diambil jika terjadi kebakaran, ledakan, atau pelepasan bahan kimia yang tidak disengaja. Di PT Pertamina Patraniaga, Emergency Response termasuk di dalamnya adalah Pre-Fire Planning untuk water dan foam system. Layer 9, Community Emergency Response
yaitu suatu program tanggap keadaan darurat dan bencana yang dihadapi oleh masyarakat sekitar lokasi PT Pertamina, guna sebagai upaya penyelamatan dari kondisi emergensi seperti kebakaran, tumpahan, dan lain sebagainya. Jadi, menurut rekan-rekan perwira, apakah terminal kita sudah memiliki semua layer of protection ini? Mari kita identifikasi dan analisa bersama.